Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa. Bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di manapun berada, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta pelayanan kami, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 61 ayat yang ketiga. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Puji Tuhan. Saudara, Mazmur ini dilatar belakangi ketika Daud sedang dalam situasi yang sangat genting, karena harus menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dengan berbagai cara, Absalom berusaha membujuk orang-orang Israel agar mau berpihak kepadanya dengan tujuan melengsarkan Daud dari jabatannya sebagai raja atas Israel. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sesungguhnya Daud bisa melakukan apa saja untuk menumpas pemberontak, karena ia memiliki tentara atau kekuatan militer yang telah teruji ketangguhannya di medan perang. Namun hal itu tidak ia lakukan, saudara. Yang diperbuat Daud adalah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengadukan permasalahan kepadanya, dan meminta perlindungannya. Ini menunjukkan bahwa dalam segala perkara, Daud senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Karena ia sadar bahwa kekuatan dan kemampuan manusia ada batasnya. Ia tahu benar kepada siapa harus meminta pertolongan, dan satu-satunya tempat perlindungan yang aman di dalam Tuhan. Saudara, bagi Daud, Tuhan adalah gunung batu. Pernyataan tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku menunjukkan bahwa gunung batu bukanlah gunung batu biasa, melainkan gunung batu yang jauh lebih tinggi dari apapun, sehingga tidak mudah bagi manusia untuk menjangkaunya. Daud menyadari bahwa dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, ia tidak akan mampu mendaki ke gunung itu. Karena itu ia memohon agar Tuhan sendiri yang menuntunnya ke gunung itu, yang merujuk kepada pribadi Tuhan sendiri, di mana di sanalah ia menemukan tempat perlindungan yang aman. Selain itu, Daud menyebut Tuhan sebagai menara yang kuat. Menara adalah bangunan yang tinggi, bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya yang berfungsi untuk mengawasi daerah sekitar. Pada zaman dahulu, menara dibangun sebagai benteng pertahanan kota. Ketika musuh menyerang, penduduk serta-merta berlari, menyelamatkan diri ke menara tersebut untuk berlindung. Kota yang tidak memiliki menara mudah sekali diduduki musuh, karena dari menara itulah semua strategi bertahan dan menyerang diluncurkan. Firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang yang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudaraku, nama Tuhan adalah menara yang kuat, karena di dalam namanya ada kuasa yang sangat dahsyat. Namanya adalah nama di atas segala nama. Di dalam pemikiran orang Ibrani kuno, nama seseorang adalah gambaran dari pribadi orang itu, saudara. Begitu pula dengan nama Tuhan yang adalah pewahyuan dari diri Tuhan sendiri. Tuhan menghendaki namanya dipuji dan diserukan. Ketika kita memuji dan menyerukan namanya, kita akan mengalami kuasa dari nama itu. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, firman Tuhan. Perlindungan yang aman dialami Daud ketika ia berada di kemah Tuhan.
Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Karena disitulah Tuhan hadir dengan segala otoritasnya. Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Selanjutnya, rasa aman dan tentram Daud rasakan ketika ia berlindung dalam naungan sayap Tuhan. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai induk Raja Wali, sedang umatnya adalah anak-anaknya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bagaikan anak Raja Wali yang berlindung di bawah sayap induknya, demikianlah Daud rindu berlindung di bawah perlindungan Tuhan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Saudara, perjalanan hidup Daud penuh dengan tantangan. Namun ketika ia mengandalkan Tuhan, hidupnya terjaga aman. Jaminan perlindungan bukan ia dapatkan dari hal-hal fana, bukan dari dunia, melainkan dari Tuhan. Mari saudara, kita mengandalkan Tuhan saat ini, mengandalkan dalam hidup kita, sehingga jaminan perlindungan Tuhan itu ada bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai gunung batu dan menara perlindungan, sehingga kami merasakan keamanan dan ketentraman tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang ada di Indonesia dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini masih menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan karena pandemi global segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.